lagi katakan. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kaulah nafas yang hidup tanpa kau. Sekali lagi, arti hidup. Sekali lagi katakan. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau
siapkan segenap hati kita. We worship you, Jesus. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini adalah dekatmu. Mengenalmu melebihi harta termulia, kehendakmu bagianku, terjadilah seturut yang kau mau. Memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu, tetap murni seperti hatimu, Tuhan, menyenangkanmu. Pilihan yang terbaik. Kami ingin mengenalmu lebih dalam ya Tuhan. Mari nyanyikan bersama. Mengenalmu melebihi harta termulia, kehendakmu bagianku, terjadilah seturut yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu, ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk
bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, hari ini kami berkeputusan di dalam hidup kami, apapun yang terjadi Tuhan, kami memilih untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu, sirami kami dengan firman-Mu, sehingga setiap firman itu boleh berakar kuat dalam kehidupan setiap kami. Dan kami berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan antusias di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Mengapa kita harus menyembah? Karena buat saya penyembahan adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah baik menebus kita, menghapus dosa kita. Dan terlebih lagi Tuhan menambahkan segala hal yang baik dalam hidup kita. Kenapa sih kok kita harus menyembah Tuhan? Menurut aku sih menyembah Tuhan tuh kayak apa ya? Kayak sebuah jalan di mana kita itu bisa berkomunikasi sama Tuhan kayak gitu loh. Kayak misal kalau aku ya secara pribadi kalau misal aku mau dengerin firman Tuhan, aku akan lebih nyaman kalau misal aku nyembah Tuhan dulu. Karena ketika aku nyembah Tuhan tuh kayak seakan-akan hatiku dipersiapkan sehingga ketika firman Tuhan tuh masuk, nah firman Tuhan itu bisa nangkep, aku bisa tangkep firmannya dan itu bisa banyak merema sih di hati aku. Yang aku dapatkan ketika aku menyembah Tuhan adalah damai sejahtera. Ketika aku menyembah Dia, aku bisa merasakan damai, rasa tenang, dan juga sukacita di dalam hati. Aku setuju banget sih sama Tania. Tapi selain itu, aku juga saat aku bisa datang menyembah ke Tuhan, aku bisa merasakan aku tuh diterima di dalam hadirat-Nya dan aku tuh merasa dikuatkan. Tips menyembah ketika kita saat teduh atau ibadah adalah yang penting adalah kita harus siapkan hati dulu. Karena percuma ya kalau misal kita itu nggak siapkan hati, kita datang ke Tuhan masih kita banyak pikiran, kita banyak permasalahan itu percuma. Karena kita nggak akan dapatkan Tuhan. Tapi ketika kita sudah siapkan hati kita benar-benar fokus ke Tuhan, di situ Tuhan tuh bisa bekerja dan bisa membawa pemulihan buat setiap kehidupan kita. Kalau tips untuk menyembah, kalau aku sendiri sih ngerasa itu semua kembali lagi ke kita sendiri. Kalau aku sendiri, aku akan pusatkan setiap pikiran aku akan nggak mikirin apapun itu masalah dalam hidup mungkin, atau yang lagi dipikirin mungkin, atau yang lagi disukain mungkin, itu semua aku buang dan aku fokus sama Tuhan, dimana memang menyembah adalah untuk Tuhan. Kemudian aku mau tutup mata, aku sendiri, aku menghindar dari keramaian, mungkin bisa dengan kunci kamar mungkin, atau saat teduh ketika orang-orang lagi di luar rumah, atau juga bisa di ruangan yang kalian bisa sendiri gitu. Kalau masalah main musik segala macam, aku juga belakangan udah nggak main musik sendiri, kita juga tetap bisa menyembah Tuhan. Sekarang udah banyak banget fasilitas, misalnya YouTube, Spotify, kita bisa nyalain ibadah yang sudah pernah terjadi mungkin, kita bisa menyembah Tuhan bareng-bareng sama lagu-lagu yang disetel itu. Dan aku yakin bahwa hadirat Tuhan itu tidak melihat apa yang kita mainkan, apa yang kita nyanyikan, tapi Tuhan lihat hati dan pikiran kita, di mana kita fokus untuk menyembah Dia. Pengalaman terbaik saat menyembah Tuhan adalah ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan mengisi hati saya dengan kasih, sehingga yang dulunya saya penuh dengan kekecewaan dan kepahitan, Tuhan gantikan itu dengan kasih dan memampukan saya untuk mengampuni orang-orang yang menyalahi saya. Pengalaman terbaik mungkin ketika aku datang menyembah untuk pelayanan, tapi di saat yang sama aku mengalami hadirat Tuhan, aku merasa Tuhan banyak bicara secara pribadi, jadi aku sendiri mendapat berkat ketika aku pelayanan menyembah Tuhan. Kalau menurut aku setiap pengalaman
aku menyembah dan aku datang ke Tuhan, itu semua itu beda-beda dan semuanya itu kayak sama-sama menguatkan aku. Jadi kalau menurut aku setiap kali aku bisa datang dan aku bisa menyembah Tuhan, itu semua itu pengalaman yang super terbaik. Pengalaman terbaik ketika menyembah Tuhan itu ketika aku pada suatu ketika aku lagi WL di satu ibadah. Jadi ada satu lagu yang tiba-tiba Tuhan taruh di hati aku. Lagu ini jadul banget dan aku juga gak yakin gitu loh ketika aku mau menyanyikan lagu ini karena aku tahu nih anak-anak youth pasti gak ngerti nih lagunya. Tapi ketika itu Tuhan dorong terus dan akhirnya aku bawa lagu ini, nekat bawa lagu ini. Dan beneran sih walaupun anak-anak ini pada gak tahu tapi secara perlahan mereka mulai ada yang berlutut, mulai ada yang menangis, mereka mulai mengalami Tuhan. Dan di situ benar-benar ketika aku melihat dari panggung betapa mereka menangis dan mencari Tuhan. Di situ aku merasa bahwa wow, Tuhan tuh keren sih. Halo semuanya, Shalom. Gimana kabar setiap kalian semuanya? Saya berdoa dimanapun kalian berada, kalian semuanya sehat dan ada sukacita yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupannya kalian semuanya. Dan barusan kita sudah mendengar setiap kesaksian, setiap sharing yang dibagikan sama teman-teman kita, teman-teman saya secara pribadi. Jujur, saya sangat terberkati dengan apa yang mereka sharekan barusan dan saya juga mengenal mereka dengan baik, apa yang mereka lakukan dan ketika mereka menyembah Tuhan, ketika mereka datang ke Tuhan, benar-benar saya sangat terberkati sekali. Thank you buat teman-teman yang udah sharing tentang menyembah, tentang worship. Thank you buat ada Tania, ada Wahyu, thank you, ada Cing, ada Anthony juga, thank you. Dan saya sangat terberkati sekali dengan setiap kalian semuanya yang sharing tentang penyembahan. Dan tiba-tiba Tuhan taruh di dalam hati saya adalah di saat kita masih bernafas, ya saya percaya Tuhan akan selalu kasih yang namanya sebuah kesempatan. Di saat kita masih hidup. Dan saya percaya adalah kehendak Tuhan akan selalu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dan di saat kita masih hidup saat ini, berarti kehendak Tuhan akan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Sama halnya dengan kita menyembah Tuhan. Selama kita hidup, selama kita masih ada, pergunakan hidup kita, pergunakan setiap waktu-waktu kita, yaitu untuk menyembah Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita memiliki sebuah hubungan intim dengan Tuhan, kita akan melihat yang namanya kemuliaan Tuhan. Orang yang percaya, dia akan melihat Tuhan. Gimana caranya kita bisa merasakan hadirat Tuhan tanpa kita bersekutu dengan Dia? Gimana kita bisa merasakan kasih Kristus tanpa kita memiliki sebuah hubungan intim dengan Dia? Dan sekali lagi apa yang dia sharekan tadi, mengapa kita harus menyembah Tuhan? Kalau bagi saya, mengapa kok kita harus menyembah Tuhan? Karena saya mengasihi Kristus, karena saya mengasihi Tuhan, makanya saya menyembah Tuhan. Kenapa saya mau berjam-jam ada di kamar saya untuk cuma memegang gitar, menyembah Tuhan? Kenapa saya lakukan itu semuanya? Saya lakukan itu karena aku mengasihi Tuhan, karena saya kepingin kenal dekat dengan Dia, karena saya kepingin bersekutu dengan Tuhan. Dan tadi dikatakan sama teman-teman adalah apa yang kamu dapat ketika menyembah Tuhan? Apa yang kita dapat di saat kita menyembah Tuhan? Kalau bagi saya adalah apa yang aku dapat ketika menyembah Tuhan adalah ada sebuah damai. Ada sebuah dalam hati itu ada tenang, ketenangan, kesejukan hati. Apapun kondisimu saat ini.
apapun masalah yang kau hadapi saat ini. Entah kita mungkin lagi memiliki sebuah struggle. Entah mungkin hari-hari ini kita lagi ada masalah. Atau hari-hari kita lagi fine. Kita lagi sukacita. Tapi di saat kita menyembah Tuhan. Orang yang mungkin kita ada masalah. Mungkin kita ada sebuah struggle dalam kehidupan kita. Di saat kita menyembah Tuhan. Tuhan akan kasih sebuah kesegaran. Tuhan akan kasih sebuah kelegaan di dalam hidupmu. Tuhan akan kasih sebuah damai sejahtera dalam hidupmu. Mungkin masalah itu akan tetap ada. Mungkin struggle itu akan tetap ada. Tapi di dalam hati kita tidak lagi dipenuhi dengan kecemasan. Di dalam hati kita tidak lagi dipenuhi oleh kepahitan mungkin. Kebingungan. Tapi di dalam hati kita akan dipenuhi yang namanya sebuah damai sejahtera. Wow. Dan aku sangat suka sekali. Orang yang percaya, dia akan melihat Kristus. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan selalu bayar harga untuk ngasih waktunya yang terbaik. Bukan waktu yang tersisa, tapi waktu yang terbaik. Yaitu untuk menyembah Tuhan. Kita buka di suatu ayat. Dan saya sangat-sangat terberkati dengan ayat ini. Kita buka di Yohanes yang ke-12. Udah ketemu? Yohanes 12. Saya bacakan berikutnya adalah Yesus diurapi di Betania. Wow. Yesus, bayangin, seorang Tuhan diurapi. Wow. Yesus diurapi di Betania. Firman Tuhan berkata, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lazarus, siapa yang tahu Lazarus? Mungkin di sekolah minggu kita akan di sekolah minggu waktu kita masih kecil, kita sering dengar kata Lazarus. Jangan sampai kebalik. Lazarus dan Sageus. Kebanyakan kita kebalik. Sageus yang dibangkitkan, Lazarus yang naik pohon. No, salah. Sageus yang naik pohon melihat Yesus dan Lazarus yang dibangkitkan. Dan katakan tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus di antara orang mati. Di ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Wow. Dan di sini ceritanya Lazarus lagi makan bersama-sama dengan Yesus. Lagi makan-makan, ya saya nggak tahu, pokoknya makan di meja makan. Dan Lazarus adalah orang yang dibagikan oleh Yesus. Dan ayat ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi ceritanya Yesus dan Lazarus dan ada yang namanya Marta. Yesus lagi makan nih, enak-enak lagi makan dengan Lazarus, dan Marta sibuk melayani. Tapi ada satu perempuan yang tiba-tiba dia mungkin diambil minyaknya di kamar atau di mana, dan firman Tuhan berkata, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Wow. Kalau Alkitab mencatat mahal, berarti itu sangat mahal. Yang mahal harganya. Saya nggak bisa bayangin sih. Yesus lagi makan sambil makan sama Lazarus. Terus Marta dia lagi sibuk melayani. Mungkin Yesus lagi butuh apa dan sebagainya. Dia sibuk dan sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, maka Maria mengambil minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu.
Maria meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Rambut bagi seorang perempuan adalah sebuah mahkota. Yang sangat bagi perempuan adalah mahkota yang sangat berharga. Dan itu minyak sama Maria, minyak itu Maria pecahkan. Yang harganya yang Alkitab ngomong tuh mahal. Dia rela minyak itu dikasihkan ke Yesus. Dia rela minyak yang sangat mahal. Mungkin Maria menyimpan minyak itu baik-baik. Tapi ketika Yesus datang, ketika Yesus ada, Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Poin yang pertama yang saya mau katakan adalah, di saat kita menyembah Tuhan, kasih yang terbaik di dalam hidupmu. Sama seperti Maria. Itulah ekspresi di mana Maria ingin mau menyembah Tuhan. Itu ekspresi di mana Maria ingin dekat dengan Tuhan. Makanya Maria rela memanjakan barang yang paling mahal yang mungkin dia punya pada waktu saat itu. Dia rela rambutnya yang mungkin dia sayangi untuk apa? Untuk meminyaki kaki Yesus. Poin yang pertama adalah, di saat kita menyembah Tuhan, kasih yang terbaik, apa yang ada di dalam hidupmu. Entah itu waktumu, atau apapun itu. Kasih yang terbaik. Sembahlah dia dengan segenap hatimu. Sembahlah dia dengan segenap jiwamu. Sembahlah dia. Wow. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Berarti minyaknya itu sungguh wangi sekali. Dan saya percaya ketika Yesus melihat itu, pasti hati Yesus sangat tersentuh dengan apa yang Maria lakukan kepada Tuhan Yesus. Di saat kita menyembah Tuhan, sembahlah dengan segenap hatimu. Kasih yang terbaik. Kasih yang the best. Ada amin semuanya? Dan poin yang kedua adalah, kita buka di Roma 12 ayat 1. Saya bacakan. Persembahan yang benar. Karena itu, saya bacakan ya sekali lagi. Karena itu, saudara-saudara, demikian kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Dan ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Sekali lagi saya bacakan ya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Poin yang kedua yang saya mau sharekan buat sekalian adalah, di saat kita menyembah Tuhan, tadi yang pertama adalah kasih yang terbaik kepada Tuhan. Ungkapkan ekspresimu. Dan poin yang kedua adalah, di saat kita menyembah Tuhan,
ini sangat meremah banget sih dalam hidup saya. Di ayat ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah dengan pembaruan budimu. Sembahlah Tuhan dengan hati yang kudus. Itu poin kedua. Sembahlah Tuhan dengan hati yang kudus. Dengan hidup yang kudus. Dengan hidup yang penuh kasih Kristus. Dengan hidup yang penuh kekudusan. Di Mazmur berkata, siapa yang berhak naik ke gunung kudus Tuhan? Itulah orang yang bersih. Orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya kudus. Tuhan menyukai sesuatu yang kudus. Tuhan menyukai sesuatu yang sangat bersih. Tuhan menyukai sesuatu yang sangat murni. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang Tuhan mau adalah kita tidak boleh serupa dengan dunia. Dunia adalah kejahatan dibalas oleh kejahatan. Ya toh ya. Dunia ini adalah mengajarin. Kalau orang itu sudah mukul aku, berarti aku harus pukul dia. Tapi Kristus mengajari kita, kejahatan balaslah dengan kebaikan. Kejahatan balaslah dengan doa. Kalau ada orang mungkin dia sudah jahatin kita doakan dia. Mungkin ada teman kita yang ngomongin kita balas dengan doa. Jadi di saat kita menyembah Tuhan, pastikan hatimu, tubuhmu itu kudus, penuh oleh kasih Kristus. Aku sangat percaya itu adalah persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Wow. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perbarui selalu kehidupanmu dengan firman Tuhan. Pastikan hidupmu penuh oleh kasih Kristus. Pastikan hidupmu kudus. Tidak serupa dengan dunia. Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Setialah dengan perkara-perkara kecil. Lakukan hal-hal yang mungkin dunia gak melihat dan lakukan itu. Mungkin dunia gak melihat apa yang kita lakukan, tapi Tuhan melihat. Itulah salah satu ekspresi kita untuk datang ke Tuhan. Itu salah satu ekspresi kita untuk kita menyembah Tuhan. Ada amin? Ada amin? Dan yang ketiga adalah kita kembali lagi ke Yohanes. Kita buka di Yohanes, oke? Kita buka di Yohanes 4 ayat ke-23. Saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa apa? Bahwa apa? Penyembahan-penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya ulangi lagi. Yohanes 4 ayat ke-23. Firman Tuhan berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa apa? Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat ketiga adalah sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita sujud, tersungkur di hadapan Tuhan,
Aku percaya Tuhan akan menjamah hatimu. Tuhan akan menjamah hidupmu. Pemulihan akan terjadi di dalam hidupmu. Menyembah roh dan kebenaran yang di mana kita bebaskan semua apa yang ada di dalam diri kita. Kita luapkan, kita ekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Di mana di dalam hati kita apa yang kita perlu lakukan itu untuk menyembah Tuhan. Entah ketika kamu praise, kamu mau lonjat-lonjat, gimana ekspresimu. Lakukan itu. Lakukan itu. Dan menyembah dalam kebenaran adalah firman Tuhan. Amin. Kita nggak hanya menyembah, tapi tanpa ada namanya kebenaran firman Tuhan. Roh dan kebenaran. Roh adalah apa yang ada di dalam, ekspresikan itu semuanya. Ekspresikan rasa cintamu kepada Tuhan dengan menyembah. Mungkin ketika praise, ketika puji-pujian engkau melonjat-lonjat yang di mana aku mengasihimu Tuhan, aku mencintaimu Tuhan. Dan ketika kebenaran, gak cuma kita melonjat-lonjat, tapi kebenaran firman Tuhan benar-benar harus kita dapati, harus kita lakukan. Ada amin. Ekspresikan cintamu dengan kita menyembah Tuhan. Semakin kita dalam menyembah Tuhan, semakin besar cinta kita akan Yesus. Di saat kita menyembah Tuhan, kita akan fokus. Kita akan fokus. Fokus untuk kita terus memandang Tuhan. Semakin kita fokus, semakin kita akan serupa dengan Dia. Serupa dengan yang kita sembah, yaitu Yesus. Di saat kita menyembah Tuhan, di dalam roh dan kebenaran, tubuh kita, hati kita, kehidupan kita akan penuh oleh kasih Kristus. Ada amin. Ada amin semuanya. Ya, semangat, ada amin. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Wow. Dimanapun kalian berada saat ini, jangan pernah merasa dibatasi di saat kita menyembah Tuhan. Aku gak bisa main gitar mungkin. Tadi ada yang sharing tadi di awal. Saya gak bisa main gitar mungkin, atau saya gak bisa nyanyi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa dengerin di YouTube, di Spotify mungkin, atau aplikasi yang lainnya. Puter lagu. Puter salah satu lagu yang kamu sukai. Penyembahan, dan duduk. Ketika kamu duduk, tutup matamu. Kamu ikuti setiap lagu itu dan katakan, Tuhan aku mengasihimu. Tuhan aku mengasihimu. Haleluya Tuhan, haleluya. Lakukan itu. Konekkan hatimu dengan hatinya Tuhan. Saya selesai. Saya mau sharing. Pertama kali saya bertobat ketika saya mendengar sebuah lagu-lagu pujian. Waktu itu beberapa tahun yang lalu, kurang lebih di tahun 2008, saya diajak oleh teman saya untuk datang ke Komsel, dan saya saya datang, saya ngikuti siap agenda tersebut yang namanya CG. Saya ikuti dari awal dan sebagainya. Dan ya saya ikutin semuanya karena jujur saya nggak tahu itu lagu-lagu rohani dan lain sebagainya. Benar-benar saya nggak tahu. Karena
yang saya dengarkan dulu itu lagu-lagu metal, lagu-lagu rock dan banyak hal kayak gitu. Dan itu nggak salah. Dan saya nggak tahu sama sekali lagu-lagu rohani dan I don't know, aku nggak tahu. Ketika saya datang ke Komsel itu, saya duduk waktu ada worship, puji-pujian kayak gitu. Semua nangis di lewat Tuhan. Saya lihat kok nangis ya kayak gitu. Dan saya diam aja. Habis puji-pujian, habis worship, praise, terus dengerin firman. Setelah itu teman saya dia bilang, ayo semua tutup mata. Oke, saya tutup mata. Ketika tutup mata, teman saya menyanyikan sebuah lagu yang dimana itu sangat memberkati saya sampai saat ini, sampai detik ini, dan lagu itu nggak pernah saya lupakan. Ketika lagu itu dinyanyikan, I don't know, aku nggak tahu apa yang aku rasakan. Aku nggak tahu apa yang aku rasakan saat itu. Tiba-tiba hati saya merasa damai, tenang, bergejolak apapun itu. Dan tanpa saya sadari, saya itu gak pernah menangis sama sekali. Saya meneteskan yang namanya air mata. Saya nangis sejadi-jadinya di situ. Dan saya dilawat Tuhan waktu itu. Saya dilawat Tuhan habis-habisan. Saya dilawat Tuhan. Dan mulut saya yang cuma diam saja, tiba-tiba saya ngomong. Saya kayak memuji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan aku mengasihimu. Dan sebelumnya saya gak pernah lakukan itu. Halo. Tapi ketika saya mendengar itu, tiba-tiba Tuhan melawat saya. Dan ini sebuah encounter, sebuah kesaksian di mana saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Lewat worship, lewat puji-pujian. Dan saya masih ingat kejadian itu. Itu hari Sabtu. Ada pribadi yang memeluk saya. Dan dia berkata, Yesaf, aku mengasihimu. Di situ saya tersungkur. Di situ saya nangis. Saya nangis dan di situ saya bertobat. Dan di situ saya lepaskan setiap dosa-dosa. Dan disitulah saya mengalami perubahan hidup. Dan dari situlah saya ada di sini. Dan dari situlah semuanya. Yang awalnya saya gak pernah, yang belum baptis. Hari Minggunya saya minta aku mau baptis. Dan dari situlah, dari kejadian itu, yang saya gak tahu apa yang namanya itu bahasa roh. Tiba-tiba Tuhan melawat saya dengan kepenuhan Roh Kudus, saya bisa berbahasa roh. Wow. Ada kuasa di saat kita memuji Tuhan. Catat itu baik-baik. Ada sebuah kuasa di saat kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan akan melawat kita lewat setiap puji-pujian. Di saat kita datang ke Tuhan. Dan hari ini dimanapun kalian berada. Dimanapun saat ini mungkin lagi menonton, mungkin lagi ikut ibadah saat ini. Kalau engkau sudah kering, kalau engkau sudah lama sekali tidak menyembah Tuhan, mulai sembah Tuhan. Mulailah datanglah dengan haus dan lapar. Sembahlah dia, kasih yang terbaik seperti Maria. Dia mengasihkan semuanya. Tuhan, ku kasihkan semuanya hidup kepada engkau. Waktuku. Aku mau kasih waktu yang terbaik. Aku mau mengkuduskan hidupku lagi Tuhan. Kuduskan lagi. Dan aku mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Wow. Dimanapun kalian berada saat ini. Sembahlah Tuhan. Datang lagi, hampiri. Jadikanku
penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Wow. Bawa daku untuk lebih mengenalmu. Bawa Tuhan. Ini sebuah kata-kata yang benar-benar merema dalam kehidupan saya. Di saat kita menyembah Tuhan, kita akan mengenal Tuhan semakin dekat. Di saat kita menyembah Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan, semakin dalam, deeper. Kita akan semakin mengasihi Yesus, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Thank you untuk hari ini, dan saya berdoa, saya berharap dimanapun kalian berada, sembahlah Tuhan. Ekspresikan rasa cintamu pada Tuhan. Amin. Ayo mari kita doa berkat. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, mengucap syukur Tuhan buat hari yang luar biasa. Berkati Tuhan setiap mereka semua Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biarkan kuasa kasih Kristus melawat setiap mereka yang kering, yang haus mungkin saat ini, yang mungkin lama gak menyembah Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Engkau lawat setiap mereka sekali lagi Tuhan. Engkau lawat, Engkau jamah dia Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi. Hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai hidupmu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semangat semuanya. God bless you. Bye.